Cuplikan, setelah Ye Junlin membumi hanguskan tetuamu dan biksu tua yang licik. Ia berteriak menantang siapa lagi yang berani menyinggung semua anggotanya. Lanjut ke ceritanya, terlihat ada banyak orang-orang yang berkumpul di depan gerbang alam rahasia kuno. Dan salah satunya berkata, ini siapa lagi yang berani naik sekarang? Ini terlalu menakutkan. Dan Ye Junlin, yang sebelumnya berteriak menantang semua yang merasa keberatan terhadapnya, dipersilahkan untuk maju. Terlihat Master Sekte Su sangat bersemangat, ia berkata dengan wajah bangga. Bagus, Saudara Ye, kau sangat hebat. Dan tetua Zhou membuka lebar-lebar mulutnya, ia ikut berkata, astaga, apa aku sedang bermimpi? Tiba-tiba pukulan keras mendarat di pipi tetua Zhou. Sambil mengelus pipinya ia berkata, saudari, kenapa kau memukulku? Tetua Su berkata sambil tersenyum tipis. Sakit ya, tentu saja sakit, ucap tetua Zhou. Tetua Su berkata dengan entengnya, setelah menamparkan tetua Zhou. Berarti ini bukan mimpi. Lalu, Ouyang memperhatikan Ye Junlin dari bawah, ia berkata, apa itu benar, Junior Ye yang menang? Ouyang dengan tubuh gemetaran, ia melanjutkan perkataannya. Tidak, ini tidak mungkin. Dia bisa mengalahkan semua orang hanya sendirian. Teriakan dari orang-orang wilayah terpencil, yang sebelumnya direndahkan oleh para pendatang kini bersorak-sorai. Hidup Ye Junlin. Ye Junlin luar biasa. Ouyang sampai berlutut saking bahagianya, melihat kemenangan wilayah terpencil ini, meski bukan dia yang melakukan. Ye Junlin sangat kuat. Diperlihatkan, pangeran yang datang bersama biksu tua itu, terlihat raut wajahnya sangat kesal dan berkeringat. Dia berkata dalam hatinya, bagaimana bisa begini? Apakah ini benar Zhou? Apakah kita sudah salah tempat? Kami kira keluarga Ye ini sudah beberapa kali mencari mati, tapi ternyata dia berhasil menghancurkan sekte terkuat di wilayah timur, Sekte Yuhua. Dan mengubur semua orang dari kuil gantung Mountain ke dalam peti mati. Tapi kali ini, dia sudah membuat musuh Sekte Yuhua dan kuil gantung Mountain, kemungkinan besar, dia akan menghadapi pembalasan yang tak ada habisnya. Terlihat pangeran ini tersenyum licik, dengan spekulasi yang kemungkinan besar akan terjadi pada Ye Junlin. Lanjut berkata dalam hatinya, jika dia memiliki kemampuan lebih besar, untuk mengacaukan situasi di wilayah timur, maka itu akan jadi lebih baik lagi. Dengan begitu keluarga Sue kita, bisa memetik hasilnya. Setelah ia menyelesaikan pemikiran liciknya, tiba-tiba di atas langit ada putaran seperti portal yang sangat besar. Dari portal tersebut memancarkan energi yang sangat besar dan kuat, menerpa ke daratan di wilayah alam rahasia kuno. Ada banyak orang yang melayang di udara, dan di daratan juga membuka mulutnya lebar-lebar, mereka nampak sangat terkejut, dan bahagia. Sangat bagus. Akhirnya alam rahasia kuno ini telah terbuka. Ini adalah pertama kalinya, aku melihat alam rahasia kuno yang begitu megah. Kini kita masih bisa ikut serta. Terlihat, seseorang terbang melesat dengan tubuh yang diselimuti aura kuning, ia mendekati pancaran energi dari langit itu. Ternyata orang tersebut adalah Ye Junlin. Sambil tersenyum tipis dan sorot mata menatap tajam, ia berkata dalam hatinya. Akhirnya terbuka, sekarang aku hanya perlu masuk dan menyelesaikan tugas dengan melapor. Oh iya, ada orang di luar yang perlu ditangani dulu. Lanjut Ye Junlin berteriak dengan keras dan menatap ke bawahnya. Semua praktisi Zhou, kalian punya hak untuk memasuki alam rahasia kuno ini. Dan untuk orang yang tidak ada hubungannya, pergi. Perkataan tegas dari Ye Junlin, membuat pangeran dari keluarga Sue menggertakkan giginya dan berkeringat. Ia berkata, keluarga Sue kami tidak bertentangan dengan sekte Xuantian, tapi kenapa tidak diberi hak masuk, sial dia sudah merasa hebat. Seseorang di sampingnya menenangkan pangeran Sue. Tuan muda, dia mungkin terlihat sangat bangga sekarang, tapi nanti dia pasti akan menderita lebih parah, kita tidak perlu melawan orang yang akan segera metong. Lanjut pangeran Sue berkata, benar, untuk menghancurkan dia, pertama-tama kita buat dia gila. Orang seperti dia tidak akan hidup lama. Ayo kita pergi.
Terlihat, orang-orang yang melihat Pangeran Sue pergi dari alam rahasia, menjadi contoh bagi yang bukan haknya mereka untuk memaksa masuk. Terdengar seseorang berkata, bahkan keluarga Sue yang tersisa, yang terkuat, sudah memutuskan untuk pergi. Sepertinya tidak ada yang berani melawan Ye Junlin. Terlihat mereka mau tidak mau ikut meninggalkan wilayah alam rahasia kuno. Kami datang jauh-jauh, tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Biarkan dia sombong sebentar lagi, kita tunggu saja pertunjukan serunya. Pindah ke situasi Ye Junlin. Terlihat Ye Junlin tersenyum, dengan diikuti Xiao Hong dan yang lainnya, ia berkata, "Ayo teman-teman, singkat cerita, diperlihatkan suasana di dalam alam rahasia kuno." Terlihat Ye Junlin berkata sambil memperhatikan sekitarnya. Tidak kusangka, alam rahasia ini memiliki lingkungan seperti ini. Cukup bagus. Tiba-tiba pemberitahuan dari sistem muncul. Ding, menemukan lokasi laporan di Secret Realm Luotian, apakah Anda ingin mengambil hadiah laporan? Ye Junlin menjawab langsung, ambil. Ding, selamat, Anda telah berhasil melaporkan, mendapatkan Heavenly King Pace. Heavenly King Pace. Penjelasan, pengguna dapat memanggil fase, kekuatan mereka akan meningkat pesat, dan bisa menggunakan kekuatan ilahi tertentu. Fase, hadiah yang bagus. Terlihat sosok Buddha seperti tekniknya biksu tua yang sebelumnya dikalahkan oleh Ye Junlin. Lanjut Ye Junlin berkata dalam hatinya, wajah Buddha Master Jingchan memang sulit dihadapi, jika aku tidak menggunakan peti Metong Tian, mungkin itu akan menjadi pertempuran yang berat. Selagi Ye Junlin bergumam atas hadiah yang ia dapatkan, terlihat anggota Sekte Suantian sangat sibuk, dengan yang ia temukan di alam rahasia kuno. Tanaman roh langit, tali kristal ungu, ginseng emas dan jamur cairan merah 1000 tahun. Astaga, semua ini barang bagus. Semua orang, cari rumput langka secara terpisah, tapi jangan terlalu dalam, saling menjaga ya. Dengan serempak merek menjawab, iya. Ye Junlin yang menyaksikan para anggotanya, yang semangat mencari yang mereka butuhkan, membatalkan niatnya. Tadinya Ye Junlin hanya untuk menyelesaikan tugas dari sistem, tapi melihat saudara-saudaranya yang begitu semangat, akhirnya ia melanjutkan penjelajahannya di alam rahasia kuno. Terlihat seseorang menunjuk ke arah hutan, dan ia berkata, mari kita cari di sana. Dan temannya menjawab, baik aku ikut. Baru beberapa langkah, tiba-tiba ada suatu pergerakan dari dalam tanah. Terlihat monster penunggu alam rahasia kuno, muncul secara tiba-tiba dan langsung menerkam mereka berdua. Munculnya monster itu membuat di area itu ricuh. Makhluk di dalam rahasia kuno ini sangat ganas, hati-hati semuanya. Ada satu lagi di sini. Astaga, kami terjebak. Terlihat Master Sekte Su sangat panik dan terkejut. Lalu ia berteriak memanggil anggotanya. Kembali semuanya, alam rahasia ini ada makhluk level Golden Core, jangan dianggap enteng. Xiao Hong ikut berkata, jika ingin ikut ambil sumber daya juga harus punya kemampuan, tidak ada yang namanya keuntungan gratis. Tiba-tiba, burung-burung berterbangan dari arah hutan. Terlihat sekelompok monet putih, bergelantungan menuju anggota Sekte Suantian. Master Su berteriak, semuanya, siap untuk bertarung. Tetua Zhou pun bersiap-siap, ia menarik pedangnya juga. Terlihat Tetua Su sudah mulai bertempur melawan gerombolan monet itu. Dan salah satu monet itu melebarkan mulutnya, terlihat ia sangat senang ternyata ia berhasil memojokkan salah satu perempuan yang sangat seksoi. Perempuan yang sudah terpojok tidak sanggup melawan, ia berteriak dengan keras meminta pertolongan. Tiba-tiba ada beberapa orang melesatkan tekniknya ke arah monet yang menangkap perempuan tadi. Lepaskan dia. Serangan orang-orang itu tidak berdampak apa-apa, terlihat monet itu mengabaikan serangan mereka. Ia terus melanjutkan aksinya kepada perempuan seksoi yang sudah terbaring. Terlihat monet ini agak lain, mulutnya terbuka lebar, lidahnya melet-melet dan mengalirkan air liur. Setelah ia melihat belahan bobanya perempuan itu, si perempuan terus menjerit dan berkeringat di wajahnya. Tidak, jangan seperti itu, tolong.
Setelah beberapa orang tidak dapat menghentikan aksi monet genit itu, tiba-tiba pancaran aura api yang sangat membara berputar menghampiri monet tersebut. Serangan tersebut, dengan telak mengenai punggungnya, membuat monet itu mengerang kesakitan. Aura api itu terus menyala dan membakar hangus tubuh monet itu hingga gosong. Tidak lain dan tidak bukan yang memiliki teknik yang berelemen api, siapa lagi kalau bukan Xiao Hong. Terlihat baju perempuan yang diselamatkan oleh Xiao Hong sudah compang camping, ia pun terduduk sambil berkata, terima kasih saudari Hong." Dan Xiao Hong pun memejamkan matanya, sambil ia berkata, "Sudah, tidak apa-apa." Pindah ke situasi Master Sekte Su, yang sedang melawan salah satu gerombolan monet itu. Ia berteriak dengan keras, "Saudari Hong, denganmu di sini aku jadi tenang, semua murid aku percayakan padamu." Monet putih ini memiliki kekuatan Nas Chainsaw, jumlahnya sangat banyak dan sangat cepat, kalian harus berhati-hati. Xiao Hong dengan ekspresi serius, ia berkata, "Kalau masih khawatir tentang aku, lebih baik jaga dirimu dulu." Xiao Hong langsung menoleh ke belakang, dengan tatapan tajam dan serius, ia langsung melancarkan serangannya. "Kalian cari metong ya." Terlihat dari tangannya aura api berputar-putar, lalu Xiao Hong mengarahkan api tersebut ke arah monet yang hendak menyerangnya dari belakang. Terlihat api besar menyembur dan menghujam monet-monet yang mencoba mendekatinya. Hanya satu kali serangan dari Xiao Hong, ledakan yang besar membuat sebagian besar monet-monet itu hangus seketika. Semua anggota Sekte Suantian yang melihat aksi dari Xiao Hong, mereka menyorakinya. "Saudari Hong luar biasa. Saudari Hong memang hebat, ternyata dia mewarisi ajaran Ye Fengzhu." Bukannya Xiao Hong senang dipuji-puji begitu, dia malah ngamuk dan berteriak, "Diam semuanya!" Lanjut ia bergumam, "Kemana orang yang bernama Ye itu?" Terlihat lagi, burung-burung dari arah hutan mulai berterbangan lagi. "Dan di sana ada Ye Junlin," lanjut ia berkata kepada sistemnya. "Komandan, apakah gelombang energi khusus yang kau maksud ada di arah sini?" Ding, pemberitahuan dari sistem. Kembali ke host, memang di arah ini. Tugas baru ada di sana, hadiahnya lebih banyak. Dan video pun bersambung. "Mana kopinya bang? Aku butuh kopi untuk begadang besok, berikan aku kopi."